Halo teman-teman semua, buat kamu yang lahir di weton Minggu Legi, pembahasan kali ini khusus banget buat kamu. Kita akan coba bedah bareng-bareng ya, pesan apa sih yang datang dari kartu tarot untuk memahami energi yang lagi ada di sekitar kamu sekarang. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan ini yang mungkin rasanya relate banget buat kamu saat ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi berdiri di persimpangan jalan, terus banyak banget pilihan di depan mata, sampai bingung sendiri mau melangkah kemana? Nah, ini dia. Kita masuk ke bagian pertama, dilema pilihan. Ini tuh soal perasaan campur aduk, bingung, karena di depan mata kamu ada banyak sekali pilihan, banyak peluang. Tapi di saat yang sama, ada juga ilusi-ilusi yang bisa jadi menipu. Sumber bingungnya tuh dari sini nih, kelihatan banget. Ada energi dari kartu Seven of Cups yang nunjukin kalau kamu tuh lagi dikelilingin banyak banget tawaran, banyak kesempatan. Kelihatannya sih bagus-bagus semua ya, tapi tunggu dulu. Hati-hati, gak semua yang berkilau itu emas kan. Bisa jadi ini cuma ilusi, cuma harapan-harapan palsu, janji-janji kosong yang ya bikin kamu jadi makin bingung dan akhirnya stuck, gak bisa milih. Dan kebingungan ini bukan cuma sekedar di pikiran, tapi benar-benar nyata di hidup kamu. Mungkin soal karir nih, kamu lagi galau antara bertahan di kerjaan yang sekarang atau ambil tawaran baru yang kayaknya lebih oke. Atau soal hubungan, mending bertahan aja di hubungan yang udah mulai hambar atau coba buka hati buat orang baru. Nah, ini energinya Two of Swords, posisi di mana kamu buntu seolah-olah sengaja menutup mata karena takut banget salah ambil keputusan. Sekarang kita coba lihat dampaknya. Soalnya kalau kebimbangan ini dibiarin kelamaan, pasti ninggalin bekas kan, ninggalin beban emosional yang lumayan berat. Dan ini dia perasaan yang paling dominan sekarang. Capek, lelah, bahkan mungkin kecewa. Energi dari kartu Seven of Pentacles yang terbalik ini nunjukin kalau kamu mungkin lagi di fase mempertanyakan semua usahamu selama ini. Kamu lihat ke belakang, terus mikir, semua kerja kerasku ini worth it gak sih sebenarnya? Kondisi ini makin rumit karena ada konflik di dalam diri. Mungkin banyak emosi yang kamu pendam. Pengen marah tapi gak bisa. Pengen nangis sedih tapi gak tahu gimana caranya. Kartu Page of Cups terbalik seolah-olah bilang, ini waktunya buat refleksi. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya kamu rasain dan kamu mau? Dan ini dia akarnya. Ada penyesalan atau mungkin keengganan untuk nengok ke masa lalu, seperti yang digambarkan kartu Judgment terbalik. Sikap menghindar inilah yang sebenarnya bikin kamu gak bisa tumbuh. Kamu gak akan bisa maju kalau masih menunda buat menyelesaikan urusan yang belum kelar. Tapi tenang, setelah kita ngelewatin masa-masa yang berat tadi, cerita ini membawa kita ke sebuah titik balik. Sebuah momen penting, pergeseran dari perjuangan menuju sebuah terobosan baru. Nah, ini kabar baiknya. Di tengah semua kebingungan dan rasa lelah ini, ada sebuah titik balik yang siap datang. Dan momen ini punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Mungkin kaget ya lihat kartu The Devil. Biasanya kan kartu ini kesannya serem, tapi lihat posisinya terbalik. Dan ini justru kabar baik loh, beneran. Ini artinya kamu akhirnya mulai bisa lepas dari hal-hal yang selama ini ngebelenggu. Entah itu kebiasaan jelek, hubungan yang toksik, atau mungkin pola pikir yang bikin kamu nggak maju-maju. Inilah awal dari kebebasan kamu. Dan inilah terobosannya. Pikiranmu mulai jauh lebih terbuka. Kamu jadi bisa melihat dengan jelas mana yang selama ini salah atau nggak sehat buat hidupmu. Kamu melihat segalanya dengan kacamata yang lebih jujur, lebih dewasa. Jadi, kamu nggak akan gampang tertipu lagi sama ilusi-ilusi yang dulu. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang lebih proaktif nih. Setelah kamu berhasil bebas dari belenggu tadi, sekarang waktunya buat menyambut perubahan besar yang positif. Dan kartu Wheel of Fortune menegaskan ini dengan sangat-sangat kuat. Roda takdir benar-benar lagi berputar untuk kamu. Jadi, siap-siap ya, karena situasi hidupmu bisa berubah drastis ke arah yang jauh lebih baik dan seringnya dengan cara yang gak kamu duga sama sekali. Terus, gimana cara menyambutnya? Pertama, kalau ada peluang baru yang datang, coba deh timbang baik-baik. Kedua, siap-siap aja untuk menerima jalan takdir yang baru, yang mungkin beda dari rencanamu. Dan yang paling krusial, kamu harus berani keluar dari zona nyaman, karena disitulah keajaiban dan pertumbuhan sejati terjadi. Oke, kita hampir sampai di akhir nih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya menyatukan semua ini dan melangkah maju dengan lebih stabil dan bijaksana? Analogi ini keren banget, terinspirasi dari kartu The Chariot yang terbalik. Gini,
Kadang untuk bisa maju dengan lebih terkendali, kita justru harus berhenti sebentar, mundur dikit, lihat gambaran besarnya, baru deh kita bisa tahu arah mana yang perlu diperbaiki sebelum tancap gas lagi. Dan kartu Temperance ngasih kita panduan praktisnya. Kunci biar semuanya jadi lebih harmonis itu adalah sabar, jaga emosi biar tetap seimbang, dan jangan ambil keputusan buru-buru. Ingat, kamulah yang harus mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Dengan tenang, keputusanmu pasti akan jauh lebih baik. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, intinya simple. Perjalanan kamu ke depan cuma butuh dua hal. Pertama, jujur sama diri sendiri buat mengakui apa yang udah nggak baik lagi buat kamu. Dan kedua, punya keberanian buat melepaskan itu semua dan melangkah maju. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah dengerin semua ini, kira-kira apa sih satu langkah nyata, sekecil apapun itu, yang bakal kamu ambil untuk mulai keluar dari zona nyaman dan menyambut perubahan yang akan datang? Coba dipikirin ya.